Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Nah, sekarang kita telah masuk pada pertemuan yang ke-9. Adapun judul yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-9 ini yaitu tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, jadi materi untuk analisis kompleks pada pertemuan yang ke-9 ini saya membaginya menjadi 4 judul, yaitu definisi fungsi analitik, contoh fungsi analitik, definisi fungsi harmonik, dan contoh fungsi harmonik. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Ayo. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang fungsi analitik. Nah, jadi kita bahas dulu ya definisi dari fungsi analitik. Nah, definisi fungsi analitik ini dimana fungsi fz disebut analitik atau holomorfik di titik z0 apabila f aksen z atau turunan dari fungsi fz ada di semua titik pada suatu lingkungan z0. Nah, jadi seperti itu ya definisi dari fungsi analitik. Nah, di sini dimisalkan fz atau bentuk dari fungsi z-nya itu sama dengan U x, y ditambah IV x, y. Nah, di sini diandaikan bahwa yang pertama untuk UX, VY, UY, dan Vx itu kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Nah, jadi dari bentuk fungsi Fz tadi di sini diandaikan bahwa harus Ux, Vy, Uy, dan Vx itu kontinu di semua titik dalam lingkungan Z0 itu juga. Nah, maka dari itu dia bisa disebut fungsi analitik. Nah, untuk yang keduanya yaitu yaitu persamaan Cauchy-Riemann di mana harus ada nilai Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx dan berlaku di semua titik di N, maka Fz analitik di titik Z0. Nah, jadi suatu fungsi fz itu dikatakan fungsi analitik jika memenuhi yang pertama tadi, itu nilai Ux, Vy, Uy, dan Vx-nya itu harus kontinu di semua titik. Dan untuk yang keduanya yaitu memenuhi syarat dari persamaan Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Nah, jadi seperti itu ya definisi maupun syarat suatu fungsi disebut fungsi analitik. Nah, supaya lebih mengerti kita masuk dalam contohnya ya. Nah, di sini diketahui bahwa Fz itu sama dengan 2Z ditambah 1 dibagi Z pangkat 3 ditambah Z. Nah, di sini diminta untuk menentukan apakah termasuk fungsi fz tadi dalam fungsi analitik. Adapun penyelesaiannya di sini jika kita gunakan syarat yang pertama tadi ya, di mana harus Ux, Vy, Uy, dan Vx itu kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Nah, kita gunakan yang itu ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Fz itu tidak kontinu pada saat Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0. Nah, kenapa dia dikatakan tidak kontinu? Karena bentuk dari fungsi Z-nya itu pecahan ya, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, apabila penyebutnya itu nilainya 0, yaitu tadi Z pangkat 3 tambah Z sama dengan 0, maka nanti hasilnya yang dibagi dengan 0 berarti tidak bernilai kan, atau tak terdefinisi. Nah, maka dari itu berarti dia tidak kontinu di semua titik
dalam lingkungan Z0. Makanya dia disimpulkan bahwa Fz itu tidak kontinu pada saat Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0. Nah, di sini dibuktikan bahwa Fz tidak kontinu pada saat Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0. Nah, kita ubah ya bentuk persamaannya. Kita pecah menjadi Z-nya di luar, berarti Z buka kurung Z kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka didapat Z sama dengan 0 atau Z kuadrat sama dengan min 1. Nah, berarti Z kuadrat sama dengan min 1. Maka Z sama dengan plus minus akar min 1. Nah, akar min 1 itu sesuai dengan konsep awal bilangan kompleks itu sama dengan I. Jadi didapat Z sama dengan plus minus I. Nah, jadi disimpulkan bahwa Fz tidak kontinu pada saat Z sama dengan 0 atau Z sama dengan plus minus 1. Nah, di sini maksudnya tidak kontinu jika nilai Z0-nya itu tadi sama dengan 0. Nah, di situ kan penyebutnya tadi Z pangkat 3 ditambah Z. Nah, semisalnya nilai Z-nya itu sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 0. Apabila penyebutnya 0 berarti tidak terdefinisi, makanya dia tidak kontinu pada semua titik. Dan kesimpulan satu lagi yaitu Fz analitik di semua Z kecuali di Z sama dengan 0 atau Z plus minus I. Nah, jadi fungsi itu bisa disebut atau termasuk dalam fungsi analitik jika nilai Z-nya itu nggak sama dengan 0 atau Z tidak sama dengan plus minus I. Nah, jadi misalnya Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 2 itu bisa disebut dengan Fz-nya itu termasuk dalam fungsi analitik. Nah, jadi seperti itu ya contoh dari fungsi analitik. Nah, sekarang kita lanjut pada fungsi harmonik. Nah, lanjut pada fungsi harmonik. Nah, yang pertama di sini kita bahas definisi dari fungsi harmonik. Nah, di sini diandaikan terdapat suatu fungsi kompleks Fz sama dengan U x, y ditambah IV x, y. Nah, dari persamaan Cauchy-Riemann diketahui bahwa do U per do X sama dengan do V per do Y. Nah, itu bentuk dari persamaan satunya. Nah, untuk persamaan duanya itu do V per do X sama dengan min do U per do Y. Nah, kemudian dari persamaan 1 kita diferensialkan terhadap X. Maka diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat V per do X do Y. Nah, itu menjadi bentuk persamaan tiganya. Kemudian dari persamaan 1 tadi kita diferensialkan juga terhadap Y, maka diperoleh do kuadrat U per do X do Y sama dengan do kuadrat V per do Y kuadrat. Nah, itu jadi bentuk persamaan 4. Kemudian lagi dari persamaan 2 yang sebelumnya tadi itu kita juga diferensialkan terhadap X, maka diperoleh do kuadrat V per do X kuadrat sama dengan min do kuadrat U per do Y do X. Nah, itu jadi bentuk persamaan yang kelima. Selanjutnya lagi dari persamaan 2 itu tadi kita juga diferensialkan terhadap Y, maka diperoleh do kuadrat V per do X do Y sama dengan min do kuadrat U per do Y kuadrat. Nah, jadi itu jadi bentuk persamaan yang keenam. Nah, kemudian jika turunan parsial kedua dari U dan V terhadap X dan Y ada dan kontinu dalam suatu daerah R, maka dari persamaan 3 dan 6 yang sebelumnya itu tadi kita peroleh
do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari persamaan 4 dan 5 yang sebelumnya tadi itu diperoleh do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan itu tadi disebut dengan persamaan Laplace. Nah, fungsi di mana U, X, Y dan V, X, Y memenuhi persamaan Laplace dalam suatu daerah R, maka fungsi itu dinamakan fungsi harmonik dan dikatakan fungsi harmonik apabila memenuhi persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace itu tadi identik dengan turunan kedua, di mana bentuk persamaan Laplace-nya yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0, di mana UXX ditambah UYY-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0, di mana Vxx ditambah Vyy itu sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya definisi dari fungsi harmonik. Jadi, suatu fungsi itu disebut fungsi harmonik apabila memenuhi bentuk dari persamaan Laplace tadi. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk saja ke contoh soal dari fungsi harmonik. Contoh fungsi harmonik di mana dimisalkan U, X, Y sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat dan V, X, Y sama dengan 2XY. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan apakah U dan V itu termasuk dalam fungsi harmonik. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi untuk membuktikan U dan V itu adalah fungsi harmonik, jadi kita harus tentukan apakah sudah bisa memenuhi persamaan Laplace tadi, yaitu turunan yang kedua. Jadi kita harus mencari turunan pertamanya dulu dari masing-masing U dan V, yaitu tadi bentuk U, X, Y-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jadi UX itu sama dengan 2X dan UY itu sama dengan min 2Y. Kemudian untuk V, X, Y-nya itu tadi sama dengan 2XY. Jadi kita turunkan dulu menjadi Vx sama dengan 2Y dan Vy sama dengan 2X. Nah, selanjutnya kita cari lagi turunan keduanya dari UX, UY, Vx, dan Vy yang sebelumnya tadi yang telah kita turunkan dari bentuk awalnya U dan V saja. Jadi diperoleh UXX itu sama dengan 2, UYY sama dengan min 2, Vxx sama dengan 0, dan Vyy sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan dalam bentuk persamaan Laplace, di mana bentuk persamaan Laplace itu tadi UXX ditambah UYY itu harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai dari UXX-nya tadi, yaitu 2. Kita tambahkan dengan UYY-nya itu tadi min 2. Jadi, 2 ditambah min 2 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk persamaan Laplace yang satunya lagi, di mana Vxx ditambah Vyy itu harus sama dengan 0. Kita masukkan nilai dari Vxx-nya tadi, yaitu 0, ditambah nilai Vyy, yaitu 0. Jadi 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi terbukti ya bahwa hasil dari persamaan Laplace keduanya tadi itu sama dengan 0, sehingga U dan V memenuhi syarat dari persamaan Laplace, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi U dan V itu termasuk dalam fungsi harmonik. Nah, jadi terbukti ya, seperti itu contohnya. Nah, cukup sekian materi untuk pertemuan analisis kompleks pada pertemuan kali ini mengenai fungsi analitik dan fungsi harmonik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah!